Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'amihil azimah wa minanihil katsira wa fadailihil jasima. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu min kulli zallah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Jamaah salat Isya, tarawih, witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Merupakan kalimatun i'tirafiyah, pengakuan terhadap berbagai macam nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap salat kita selalu membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Begitu pula setiap nikmat yang kita rasakan, kita ucapkan alhamdulillah. Karena kenapa? Allah Subhanahu wa taala menjawab dengan ucapan hamidani abdi wa li abdi ma sa'al. Hambaku memuji kepadaku dan saya akan memberikan kepadanya apa yang dia minta. Oleh karena itu Ali radhiyallahu anhu menegaskan inna ni'mata mausulatun bisyukri. Nikmat Allah itu erat kaitannya dengan rasa syukur. Wasyukru muta'alliqun bil mazidi. Kemudian syukur itu senantiasa beriringan, terikat akan tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqati al mazidu minallahi Subhanahu wa taala hatta yanqati asyukru minal abdi. Tambahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan terhenti, tidak akan terputus selama hamba itu senantiasa memuji, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan taslim tak lupa kita haturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah memujinya di dalam Al-Qur'an, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim. Allah tidak akan menurunkan azab terhadap suatu kaum ketika Rasulullah berada di tengah-tengah mereka. Sekarang ini Rasulullah sudah tidak hadir di tengah-tengah kita secara fisik, secara jasmania. Kalaupun kita berangkat ke Madinah Al-Munawwarah, kita hanya berziarah di Baqi. Akan tetapi ulama mengambil dalil dari ayat tersebut, idza dakhala mahabbatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa mahabbatu sunnatihi sallallahu alaihi wasallam fi qalbil mu'mini fa inna Allah la yu'adzibu hadzal qalb. Ketika cinta seorang mukmin terpatri di dalam hatinya kepada Rasulullah, tertanam begitu dalam di lubuk hatinya cinta kepada sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan azabnya kepada pemilik hati tersebut. Mudah-mudahan hati kita senantiasa terpaut, terpatri cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ke-21 ini kita sudah memasuki malam nisful akhir min syahri Ramadan. Nabi menyampaikan faltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Kita senantiasa menginginkan adanya Lailatul Qadar. Nabi menyampaikan bahwa carilah di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Oleh karena itu malam ini termasuk malam ganjil, malam Jumat pula yang merupakan malam penuh berkah, malam momentum yang teristimewa untuk mendapatkan Lailatul Qadar atau mendapatkan takwa, merekatkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala
salah satunya melalui intensifikasi interaksi dengan Al-Quran, begitu pula intensifikasi sholat sunnah, dan berkomunikasi langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui zikir-zikir kita. Kalau kita kembali membaca ayat pertama dari suratul Qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar, kami menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Apa sebenarnya itu Al-Qadar? Kalau kita membaca beberapa penafsiran, begitu pula penjelasan ulama, baik dari dalam kamus, itu ada beberapa maknanya. Yang pertama, Al-Qadar itu dimakna Al-Qudrah, kemampuan, kesanggupan, kekuatan. Sehingga orang yang ingin mendapatkan Lailatul Qadar itu harus punya kesanggupan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus intens beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk melaksanakan i'tikaf pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Begitu pula kita senantiasa menjaga salat sunat an-nawafil kita. Tetapi di Indonesia ini berbeda seperti apa yang pernah saya rasakan di Timur Tengah kurang lebih 10 tahun. Itu jamaah di akhir Ramadan itu semakin membeludak, semakin banyak. Berbeda kita di Indonesia. Biasa euforia Ramadan. Di awal-awal Ramadan membeludak, tetapi di akhir ditinggalkan. Ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi ijtihad kita, kemampuan kita dalam meraih Lailatul Qadar tersebut. Nabi SAW menyampaikan hadis qudsi, la yazalu abadi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbahu. Hambaku senantiasa mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah an-nawafil hatta uhibbahu, sampai saya mencintainya. Jadi untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu harus mulazamah menjaga ibadah-ibadah sunnah kita. Apalagi bulan Ramadan ini, sholat tarawih hanyalah di bulan Ramadan. Walaupun kita ingin laksanakan di luar bulan Ramadan, itu tidak mungkin lagi kita lakukan. Fa idza ahbabtuhu kuntu alladhi sam'ahu alladhi yasma'u bi, wa basarahu alladhi yubsiru bi, wa yadahu allati yubtishu biha, wa rijlahu allati yamshi biha. Ketika seseorang sudah mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, penglihatannya merupakan penglihatan yang terhubung langsung dengan Allah. Begitu pula pendengarannya terhubung langsung dengan Allah. Apa yang dilakukan tangannya terhubung langsung dengan Allah. Langkah kakinya terhubung langsung dengan Allah. Bagaimana orang tersebut? Fa idza sa'alani la'utiyannahu. Apabila dia meminta kepadaku, pasti saya beri. Itulah yang kita harapkan di Lailatul Qadar. Apapun yang diminta orang pada malam Lailatul Qadar akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana orang dapat mendapatkan pahala seperti itu? Jaga ibadah an-nawafilnya. Supaya apa? Kita mendapatkan mahabbah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang sudah mendapatkan mahabbah itu, apapun dia minta pasti diberi. Wa idza sta'adzani la'uizannahu, kemudian dipertegas lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apabila dia meminta pertolongan atau perlindungan dariku, pasti saya melindunginya. Banyak ibadah-ibadah an-nawafil yang kita tingkatkan di akhir-akhir bulan Ramadan ini. Nabi juga menyampaikan, man hafadha ala sintai au isnatai asyara raka'atan bunyalahu baitan fil jannah. Barang siapa yang menjaga 12 salat rawatib, maka akan dibangunkan istana untuknya di sorga. Apa itu? Nabi menjelaskan, arba raka'atin qabla zuhri, 4 rakaat sebelum zuhur, raka'ataini ba'da, 2 rakaat setelahnya, raka'ataini ba'dal maghribi, 2 rakaat setelah maghrib,
Raka'ataini ba'dal isya, 2 rakaat setelah isya. Raka'ataini qabla subhi, 2 rakaat sebelum subuh. Begitu pula banyak salat-salat sunat yang mengiringi salat fardu, itu bisa kita jaga. Dan tentunya sebagaimana yang biasa dilakukan orang-orang yang ada di Makkah Al-Mukarramah, begitu pula di Madinah ketika 15 terakhir di bulan Ramadan, mereka selalu menjaga salat malamnya. Itulah cara bagaimana mereka mendapatkan mahabbah, cinta dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, Al-Qadar bermakna at-tarwiyah. Apa itu at-tarwiyah? Dalam ibadah haji ada namanya Lailatul Tarwiyah. Lailatul Tarwiyah atau Ayyamut Tarwiyah itu adalah malam 8 Zulhijjah, di mana orang fokus berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir yang kita lakukan minimal ada 3. Ada azikru bil lisan, ada zikir dengan lisan. Kita selalu memperbanyak la ilaha illallah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, wallahu akbar, itu adalah tasbihnya malaikat. Kemudian yang kedua ada azikru bil qalbi, orang yang senantiasa fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Walladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Orang yang senantiasa fokus hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala, ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Orang yang senantiasa terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala melalui zikirnya, itu akan selalu tenang, itu akan senantiasa mendapatkan apa yang dia inginkan. Kemudian yang ketiga ada juga adzikru bitafakkuri, berzikir melalui penghayatan, tadabbur kepada Allah Subhanahu wa taala, mentadabbur ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sekarang manusia banyak mengalami alienasi. Bagaimana terkadang kita kagum dengan penciptaan bintang-bintang yang di langit, tapi tidak pernah kagum siapa yang menciptakan bintang tersebut. Kita kagum dengan indahnya lautan, tetapi tidak pernah kagum siapa yang menciptakan lautan tersebut. Kita selalu takut ketika terjadi banjir, takut ketika akan terjadi tsunami dan seterusnya, tapi tidak pernah takut kepada siapa yang menciptakan banjir itu, siapa yang mendatangkan tsunami itu. Inilah tafakur kita, penghayatan kita terhadap ayat-ayat kauniyah. Bukan saja mempergunakan zikir la ilaha illallah, tetapi bagaimana hati kita senantiasa melihat kebesaran ciptaan Allah Subhanahu wa taala, itu juga merupakan zikir. Kemudian yang terakhir, makna dari Al-Qadar itu merupakan sesuatu yang istimewa. Kalau kita perhatikan penjelasan Al-Quran, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Kalau kita hitung secara matematik, alfu syahr itu adalah 83 bulan, 83 tahun 4 bulan. Mungkin itu perkiraannya. Itu merupakan umur biasanya umur manusia sampai 83 tahun. Dan keistimewaannya ketika kita beribadah pada malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan pahala seumur hidup kita. Mudah-mudahan kita diberikan amalan tersebut, mudah-mudahan kita mendapatkan pahala tersebut, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin inilah yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita intens beribadah, orang yang sampai di akhir itulah yang akan mendapatkan pahala hakiki sesungguhnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah sunnah tarawih jamaah rahimahullah. Salam jami'ah rahimahullah. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله